Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kembali lagi di channel kami Papa Ruby, media belajar dan berbagi bagi guru di Indonesia. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ada kabar baik bagi Bapak Ibu pensiunan, yang mana kabar baik ini merupakan info penting bagi Bapak Ibu dan perlu untuk Bapak Ibu ketahui bahwa sebenarnya Bapak Ibu ada beberapa syarat bagi Bapak Ibu yang masuk dalam kategori pensiunan ini yang pada tahun 2023 dapat menerima dua kali atau dua jenis gaji ke-13 di tahun 2023. Nah, kategori mana saja Bapak Ibu yang termasuk dalam kategori yang kami maksud ini? Silakan simak video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe channel kami dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, info ini kami sadur dari postingan PT Taspen, yang mana PT Taspen ini merupakan BUMN yang diberikan hak penuh oleh pemerintah untuk mencairkan atau menyalurkan segala jenis tunjangan kepada Bapak Ibu pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan. Nah, di postingan Instagram PT Taspen Bapak Ibu sekalian, ini berdasar pada PP nomor 15 tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan nomor 39 dan menindaklanjuti surat Dirjen Perbendaraan nomor S-136-PB.7-2023. Di postingan PT Taspen ini Bapak Ibu sekalian sudah disampaikan bahwa tanggal 5 Juni per hari Senin kemarin Bapak Ibu ini menerima gaji ke-13 bagi Bapak Ibu pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan. Nah, kemudian yang penting atau yang menyangkut dengan video kami ini ada dasarnya Bapak Ibu sekalian, bahwa di penyampaian PT Taspen, nah pada poin kelima disampaikan bahwa apabila aparatur negara sekaligus sebagai penerima pensiun, jadi apabila Bapak Ibu merupakan aparatur negara juga sekaligus sebagai penerima pensiun janda atau duda dan atau sebagai penerima tunjangan janda atau duda, maka gaji ke-13 yang Bapak Ibu terima itu dibayarkan pada keduanya. Jadi ini yang kami maksud Bapak Ibu, jadi menerima dua kali, yaitu sebagai gaji ke-13 sebagai aparatur negara dan gaji ke-13 sebagai penerima pensiun janda atau duda dan atau sebagai penerima tunjangan janda atau duda. Nah, itu untuk poin kelima Bapak Ibu. Kemudian di poin keenam Bapak Ibu sekalian disampaikan bahwa dalam hal pensiun sendiri, jadi Bapak Ibu sebagai pensiun sekaligus sebagai penerima pensiun dari janda dan atau penerima tunjangan janda duda, maka gaji ke-13 dibayarkan pada keduanya, yaitu sebagai Bapak Ibu sebagai penerima Bapak Ibu sebagai pensiun menerima gaji ke-13 pensiun dan juga menerima gaji ke-13 sebagai penerima pensiun janda atau duda dan atau sebagai penerima tunjangan janda atau duda. Kemudian yang ketiga, penyampaian di poin ke-7 Bapak Ibu sekalian terhadap pensiun janda atau duda. Jadi manakala Bapak Ibu merupakan pensiun janda atau duda sekaligus sebagai penerima tunjangan, maka gaji ke-13 yang Bapak Ibu terima ini pada keduanya, yaitu sebagai pensiun janda atau duda dan sebagai penerima tunjangan. Jadi informasi ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu punya dasar yang kuat Bapak Ibu, yang mana di postingan PT Taspen ini disampaikan bahwa ada 3 jenis kategori manakala Bapak Ibu sebagai penerima tunjangan dan sebagai aparatur negara itu menerima 2 kali. Kemudian manakala Bapak Ibu sebagai pensiun dan sebagai penerima pensiun janda atau duda dan atau sebagai penerima tunjangan janda atau duda. Kemudian yang ke-7 Bapak Ibu sebagai penerima pensiun janda atau duda dan juga sebagai penerima tunjangan. Nah, hal lain Bapak Ibu yang menjadi penguat penyampaian kami ini juga sama dasarnya dari penyampaian PT Taspen, yang mana dasar sebelumnya itu dari penyampaian Dirjen Perbendaharaan Negara. Nah, di nota dinas Dirjen Perbendaharaan Negara disampaikan bahwa dalam petunjuk teknisnya atau dalam juknisnya Bapak Ibu sekalian disampaikan bahwa di poin M disampaikan bahwa aparatur negara atau pensiunan yang karena status kedudukannya sekaligus sebagai penerima pensiun dan atau sebagai penerima tunjangan, maka kepada yang bersangkutan tetap diberikan gaji ke-13 sebagai aparatur negara dan gaji ke-13 sebagai penerima pensiun dan atau penerima tunjangan. Kemudian di poin N disampaikan bahwa pensiunan yang sekaligus sebagai penerima pensiun dan atau penerima tunjangan,
maka kepada yang bersangkutan tetap diberikan gaji ke-13 sebagai pensiunan dan gaji ke-13 sebagai penerima pensiun dan atau penerima tunjangan. Kemudian yang ketiga, penerima pensiun yang sekaligus sebagai penerima tunjangan, maka kepada yang bersangkutan diberikan gaji ke-13 sebagai penerima pensiun dan gaji ke-13 sebagai penerima tunjangan. Jadi jelas sekali Bapak Ibu sekalian, ini dasar yang kedua. Kemudian yang ketiga yang paling menguatkan ini Bapak Ibu sekalian, di pasal 15 ayat keempat disampaikan bahwa dalam hal aparatur negara sekaligus sebagai penerima pensiun dan atau sebagai penerima tunjangan, gaji ke-13 yang dibayarkan ada dua jenis, yaitu gaji ke-13 sebagai aparatur negara dan gaji ke-13 sebagai penerima pensiun dan atau penerima tunjangan. Kemudian di ayat kelima disampaikan bahwa dalam hal pensiunan sekaligus sebagai penerima pensiun dan atau sebagai penerima tunjangan, maka gaji ke-13 yang dibayarkan adalah sebagai pensiunan dan gaji ke-13 sebagai penerima pensiun dan atau penerima tunjangan. Kemudian di ayat ke-6 disampaikan bahwa dalam hal penerima pensiun sekaligus sebagai penerima tunjangan, maka gaji ke-13 yang dibayarkan adalah sebagai penerima pensiun dan sebagai penerima tunjangan. Jadi jelas sekali Bapak Ibu sekalian, apa yang kami sampaikan ini memiliki dasar kuat, yang mana ini sudah disampaikan oleh PT Taspen, juga sudah disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Negara lewat nota dinasnya Bapak Ibu kepada masing-masing KPA Satker di mitra kerja KPPN masing-masing. Kemudian juga disampaikan di Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023. Nah, demikian informasinya Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.